Menikahi teman sahabatku. Bab 006. Sebelum pergi berperang, kita harus mengatur strategi. Mereka boleh licik, tapi kita bisa bermain cerdik. Apa semua harta warisan keluarga sudah atas nama Hubi? Di mana surat wasiat itu disimpan? Sebelum Mama meninggal, dia membuat wasiat yang disimpan Pak Abimana. Tapi semua hilang bersamaan dengan kematian Mama dan pengacaranya itu. Lalu, Papa juga sudah menuliskan surat wasiat yang masih aku simpan di tempat yang tersembunyi. Sudah sekian lama, tapi memang karena aku masih tidak kuat. Melawan mereka berarti melawan kekuasaan. Sedangkan saat itu hingga kini, kekuasaanku masih di bawah mereka. Jadi, mereka menggunakan wasiat asli tapi palsu untuk merebut semuanya. Sekarang Hobi tidak sendiri, ada aku yang akan membantu. Jangan anggap remeh nama besar Galenka. Bukan sombong, tapi Narendra bahkan Megantara masih di bawah Galenka. Kita harus temui Vano segera, sahkan surat wasiat milik Hubi. Dan kita basmi para benalu. Sekalipun mereka membuat koloni, tetap saja Galenka akan menang. Terima kasih banyak Hani, aku tidak punya kalimat yang lain. Karena mendapatkanmu adalah suatu keberuntungan. Ucap Arayan tersenyum merasa lega. Jangan dulu merasa cepat bahagia, karena kita belum mulai peperangan. Setelah mengesahkan surat wasiat Narendra, kamu juga harus berusaha mencari keberadaan surat wasiat dari mamamu. Serta bukti-bukti kejahatan mereka. Sementara itu di sebuah apartemen, Gina tergeletak tak berdaya karena dipulang paksa oleh orang asing. Sebenarnya, siapa yang sudah membebaskanku dari jerat hukum? Tapi, kenapa juga harus terburu-buru dibawa? 2. Pulang. Sedangkan aku belum sembuh. Saat Gina sedang bergumam, seseorang membuka pintu dengan sangat kasar. Aku menolongmu bukan untuk bersantai. 3. Ular dan setan bersatu. Keesokan harinya, Anya bergerak cepat. Surat wasiat yang ditulis oleh mendiang Papa Andika langsung disahkan di kantor notaris milik Vano. Anya juga sudah menceritakan masalah yang menimpa suaminya secara detail. Untuk sementara, tolong kamu simpan. Hanya di tempat inilah yang paling aman dari incaran mereka. Kamu tidak keberatan kan, Vano? Untuk apa bertanya, kita ini sahabat yang sudah seperti keluarga. Apa ada cara untuk mematahkan surat wasiat yang mereka miliki? Memang benar Papa yang menulisnya, tapi ditulis dalam keadaan tertekan. Dan setelahnya Papa meninggal dunia. Kejadian ini sudah bertahun-tahun, apa bisa kita angkat kembali? Tanya Anya merasa kurang puas. Bisa kalau ada saksi ataupun bukti yang kuat. Jawab Vano. Tolong carikan aku detektif yang bisa bekerja dengan sangat cepat. Aku akan bayar mahal dia, kalau perlu sewa 3 orang. Bukan masalah bayarannya, Anya. Tapi, baiklah akan aku usahakan mencari. Ngomong-ngomong di mana Mas Rai, kenapa dia tidak ikut? Mas Rai sedang menjaga Gavin, dia masih butuh sosok pelindung. Sore ini, rencananya Gavin diperbolehkan pulang. Makanya, biar Mas Rai jaga sampai aku jemput mereka. Oh ya, aku ingin sewa bodyguard, 1 perempuan untukku dan 1 laki-laki untuk Gavin. Mas Rai, tidak mungkin menjagaku full time, sedangkan aku hamil. Aku tidak mungkin bisa bertarung dalam keadaan perut besar seperti ini. Kalaupun terpaksa, akan aku lakukan tapi aku tidak ingin membahayakan nyawa bayi dalam kandunganku. Kamu benar, baiklah akan aku carikan sesegera mungkin. Sekarang pulanglah lebih dulu, hati-hati di jalan. Jika ada yang mencurigakan langsung hubungi suamimu atau aku. Siang itu, Vano bekerja keras demi membantu sedikit masalah sahabatnya. Keabsahan surat wasiat milik Arayan sudah dia selesaikan sesuai janji. Dan 2 bodyguard juga sudah tersedia, sekarang sedang meluncur menuju ke rumah sakit menemui Anya. Sedangkan detektif yang diminta Anya, Vano pun sudah mendapatkannya ditambah dengan tim IT yang handal.
Karena kejadian itu sudah terlalu lama, maka waktu yang dibutuhkan untuk penyelidikan juga lebih lama. 25 tahun yang lalu, bukan waktu yang sebentar. Banyak sekali perubahan yang terjadi baik dari rumah, jalanan dan juga lingkungannya. Tapi berkat teknologi yang canggih, dan uang yang berkuasa penuh, alat canggih pun Anya datangkan. Sore ini, Gavin sudah diperbolehkan pulang. Anya membawanya ke rumahnya. Rumah mewah bak istana raja. Mbak Anya, ini rumah siapa? Tanya Gavin terpesona melihat kemegahan bangunan yang tidak pernah terbayangkan. Rumah kita, lebih tepatnya rumah mendiang kedua orang tua kita. Kenapa kamu menatap seperti itu? Tanya Anya heran melihat Gavin. 4. Hei, Gavin. Dek, kamu kenapa? Bahkan Anya menepuk-nepuk kedua pipi adiknya, karena Gavin masih diam terpaku dengan pandangan kosong. Jadi, aku anak orang kaya. Aku tak perlu bekerja keras hanya untuk bisa lanjut sekolah. Mata Gavin berkaca-kaca membuat Anya seketika memeluk dan menangis. Benar kamu adikku, putra Galenka. Kakak, aku ingin lanjut sekolah, aku ingin les dan latihan. Setelah lulus aku mau kuliah juga. Apa boleh? Tanya Gavin. Tentu saja boleh, apapun untuk adik Mbak Anya boleh semua. Asal itu hal baik untukmu. Terima kasih, kalau begitu ayo masuk. Aku tidak sabar ingin melihat di mana kamarku berada. Bukan di gudang belakang kan Mbak? Atau kamar sempit dekat dapur? Tanya Gavin sekali lagi. Tentu saja bukan. Kamar kamu ada di samping kamar milik Mbak di lantai 2. Mbak sudah meminta orang untuk sedikit merenovasi, semoga kamu suka. Ucap Anya kemudian membimbing adiknya masuk. Sedangkan Arayan dan bodyguard mengikuti. Setelah memastikan Gavin masuk kamar, sekarang Anya dan Arayan kembali turun untuk membahas rencana mereka. Bagaimana Bi, kita mulai sekarang. Lia, tapi tunggu mereka datang. Karena aku tidak tahu harus mulai mencarinya dari mana. Semua gelap, karena saat kematian mama umurku masih 10 tahun. Dan Renata memanfaatkan ketidakberdayaanku. Sementara di sebuah apartemen, Gina sudah terbangun dengan tubuh yang masih terasa sakit pasca keguguran. Sebenarnya, siapa yang sudah membebaskanku dari jerat hukum? Tapi, kenapa juga harus terburu-buru dibawa pulang? Sedangkan aku belum sembuh. Saat Gina sedang bergumam, seseorang membuka pintu dengan sangat kasar. Aku menolongmu bukan untuk bersantai. Siapa kamu? Kenapa menolongku tapi juga membuatku semakin merasa sakit? Aku belum sembuh, tapi kalian bawa paksa aku pulang dari rumah sakit. Ucap Gina sengit. Berani juga nyalimu, tidak salah aku akan menjadikanmu sebuah pion. Arayan, dia mantan suamimu bukan? Aku ingin kamu melakukan satu hal untuk membalas semua kebaikanku. Arayan. Gigi Gina bergemeletuk saat menyebut satu nama yang telah menipunya dan membuat dia keguguran. Ada hubungan apa kamu dengannya, tapi itu tidak penting sekarang. Intinya, aku akan membalas semua pengkhianatan Arayan tanpa kamu suruh. Tapi tunggu aku pulih dulu. Bagus. Tapi aku hanya memberimu waktu 3 hari untuk membunuhnya. Membunuh? Apa kamu gila? Aku tidak mau dipenjara lagi karenanya. Tapi aku akan menghancurkan kebahagiaannya. 5. Dengan menyakiti orang yang disayanginya. Tapi, aku sedang tidak menerima penawaran. Bukankah kamu keguguran akibat perbuatan Arayan? Jadi nyawa dibayar nyawa, itu akan lebih setimpal. Tapi, langsung membunuh Arayan membuat permainan ini tidak lagi menarik. Anyeli, dia mantan istri adikku. Yang saat ini menjadi istri Arayan. Kemungkinan sudah lama mereka berselingkuh di belakangku. Anyelir juga sedang hamil besar, tapi aku jadi ragu itu benih siapa. Bisa jadi saat kami tinggal serumah, Arayan yang sudah menghamilinya. Aku akan membunuh Arayan dengan cara menyakiti Anya dan kandungannya.
Anyelir. Siapa dia? Tapi, baiklah kamu boleh menjalankan rencanamu untuk membuat Arayan bertekuk lutut padaku. Waktumu hanya 3 hari saja. Jika gagal, maka aku yang akan membunuhmu, ucap Arthur tegas. Kamu tenang saja, karena ku pasti akan berhasil membunuh Anya. Sebab aku mengetahui kelemahan Anyelir. Ucap Gina sambil menyeringai menyeramkan. Kembali ke rumah sakit, Nyonya Renata sedang berbicara serius dengan Mama Ambar yang baru terbangun. Maaf karena putraku sudah menabrakmu, tapi dia sudah bertanggung jawab dengan membawamu ke rumah sakit. Tapi semua itu tidak gratis. Ada harga yang harus kamu bayar, tenang kami tidak meminta imbalan dalam bentuk lembaran kertas. Arayan, bukankah dia mantan menantumu? Ucap Nyonya Renata ingin tahu reaksi wanita tua di depannya. Pria gembel itu, untuk apa aku harus berurusan dengannya lagi? Ucap Manma Ambar enggan meneruskan. Gembel. Hei, dia itu pewaris, tapi aku ingin dia mati. Dia penghalang kebahagiaan untuk anak-anakku. Ucap Nyonya Renata sengit. Pewaris. Jadi dia hanya berpura-pura miskin. Syok Mama Ambar. Bagaimana tidak syok, ternyata dua memantunya yang dibuang anak-anaknya adalah seorang pewaris kekayaan keluarganya. Apa kamu mau membantuku menyingkirkannya? Dengan begitu, seluruh kekayaan milik almarhum suamiku akan jatuh padaku. Dan kamu akan aku bagi 10%-nya. Ucap Nyonya Renata. Bagaimana caranya? Aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan modal. Ucap Mama Ambar ingin memanfaatkan. Kamu tenang saja, karena semua biaya pengeluaranmu akan aku atur. Kamu tidak sendiri, ada Gina anakmu yang akan membantu menjalankan rencana ini. Hanya 3 hari, waktu yang aku berikan padamu. Ucap Nyonya Renata tersenyum miring. Sementara itu di tempat yang sedikit jauh dari kota Jakarta, seorang pria muda sedang menatap kosong ke arah luar jendela. Kabar apa yang kamu bawa? Tanyanya pada satu orang kepercayaannya. Ibu Anda dan kakak Anda sedang memanfaatkan 2 orang dari masa lalu Tuan Arayan untuk membunuh dalam 6 waktu 3 hari. Sebenarnya apa yang ibu cari, bukankah semua sudah dia rampas? Tapi masih saja tidak merasa puas, aku malu Tommy. Ucapnya. Tuan Arayan sedang mencari surat wasiat mendiang Nyonya Arimbi yang sampai saat ini Anda sembunyikan. Saran saya, berikan saja padanya, itu memang hak Tuan Arayan. Ibu Anda tidak punya hak. Tapi, apa nanti Kak Arayan akan memusuhiku karena telah bertahun-tahun menyembunyikan apa yang dia cari selama ini? Ucapnya lagi. Jika Anda mau berterus terang alasan menyembunyikannya, saya rasa Tuan Arayan justru akan berterima kasih. Dia bahkan tidak tahu jika Anda masih hidup sejak kejadian itu, ucap pria bernama Tommy. 7. Rizal Pratama. Beberapa hari kemudian, Anya, Arayan, Ratna dan Vano sedang berkumpul di rumah Anya bersama para detektif dan juga tim IT. Pembahasan kali ini adalah hasil dari pencarian informasi dan bukti-bukti kejahatan di masa lalu. Kami sudah menemukan bukti jika Nyonya Arimbi meninggal bukan karena komplikasi usai melakukan operasi jantung. Melainkan ada yang menyuntikkan semacam racun di dalam selang infus. Rekaman CCTV rumah sakit juga sudah berhasil kita pulihkan semua. Ucap salah satu tim IT. Apa ada pihak rumah sakit yang ikut terlibat? Misalnya dokter atau perawat? Tanya Anya curiga. Lebih tepatnya adalah petugas keamanan, dia yang telah membantu mereka. Lalu, bagaimana dengan keadaan pengacara Mama? Siapa yang telah membunuhnya? Tanya Arayan mulai merasa geram. Nyonya Renata sendiri yang mendatangi kediaman Tuan Abimana. Jawab detektif. Anda bisa melihat sendiri videonya. Ucap tim IT kemudian menyalakan rekaman yang sudah berupa video. Dia menembak Pak Abimana, tapi bukankah ini aneh? Ucap Anya. Seharusnya ada proses autopsi saat kematian Tuan Abimana yang mendadak.
Berarti di sini ada permainan hukum juga. Semakin menarik saja. Ucap Vano ikut memberi komentar. Beberapa tahun setelah kematian Tuan Abimana, seorang pria muda telah menyusup masuk rumahnya dan mengambil semua berkas surat wasiat itu. Entah apa tujuannya. Ucap detektif. Tunggu Pak, berhenti di menit ke-35 sepertinya saya mengenalnya. Postur tubuhnya sama seperti seseorang. Ucap Vano menatap seksama videonya. Aku tahu dia itu siapa, tapi apa hubungannya dengan Arayan? Gumam Vano setelah memastikan penglihatannya. Pertemuan ini, untuk sementara sampai di sini. Terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya. Tolong segera buat laporkan untuk mereka berdua ke kantor polisi. Karena saya tidak ingin melihat pembunuh bebas berkeliaran tanpa hukuman. Siap laksanakan, tapi mungkin pelaporan ini tidak bisa secepat itu. Karena kasusnya adalah kasus lama. Kami butuh bukti akurat lain, dan saksi hidup yang memberatkan. Ucap detektif dan tim IT. Setelah semua orang meninggalkan tempat. Kini ruangan itu tersisa dua orang pasangan saja yang masih diam dengan pikirannya masing-masing. Apa yang kalian pikirkan sama dengan yang ada di kepalaku? Tanya Anya menatap satu persatu. Lia, untuk apa dia mengambil surat wasiat yang bukan miliknya? Apa tujuannya? Ucap Ratna menimpali. Tapi, hingga kini belum ada laporan tentang perpindahan nama aset. Semua masih utuh milik Arayan. Ucap Vano. 8. Sesuai data miliknya. Pertanyaannya dia itu siapa? Kenapa bisa punya akses masuk rumah? Karena tidak semua orang bisa memasuki rumah yang dijaga ketat. Ucap Arayan merasa teka-teki ini terlalu sulit untuk dipecahkan. Sementara itu di sebuah rumah yang teramat mewah tapi bukan milik pribadi melainkan hasil rampasan. Seorang pemuda sedang mendatangi elbunya. Ibu, tidak bisakah ibu hentikan semua ini? Cukup sudah Elbu melakukan banyak kejahatan yang merusak kebahagiaan orang lain demi ambisi yang tidak berkesudahan. Ucap pemuda. Lebih baik kalau kamu diam. Bagaimana aku bisa diam, jika aku menjadi saksi hidup semua yang Elbu dan Mas lakukan? Mas Arayan sudah bagus hanya diam tidak menuntut juga tidak pernah mengusik kehidupan kita lagi. Tapi, kenapa kalian justru terobsesi ingin menyingkirkannya? Ucap pemuda itu. Tahu apa kamu semua ini aku lakukan demi kamu. Demi masa depanmu yang cemerlang. Kamu tidak perlu bersusah payah bekerja, semua kebutuhanmu sudah tersedia. Tinggal bagaimana kamu mengelolanya sendiri. Aku tidak butuh harta Elbu, hidupku sudah nyaman seperti ini. Aku bahkan ingin merangkul Mas Arayan sebagai saudara satu ayah. Kenapa Elbu dan Mas Arthur tidak mengerti juga? Frustasi pemuda. Justru aku mengerti dengan kehidupanmu. Apa yang kamu harapkan dari pekerjaanmu itu sebagai seorang penghulu? Tidak membuatmu kaya, bahkan sangat mengenaskan hidup di rumah kecil. Ucap Nyonya Renata menghina anaknya. Bu, sudah berapa kali aku katakan jika harta di dunia ini semu. Hanya titipan Tuhan yang tidak akan dibawa mati. Sudahlah Rizal Pratama, jika tujuanmu datang hanya untuk menceramahi ibu. Lebih baik kamu pulang saja. Karena Elbu tidak butuh nasihat dari anak bau kencur sepertimu. Ucap Nyonya Renata langsung beranjak meninggalkan Rizal di ruang tamu. 2. Ibu dan Mas Arthur terlalu jauh tersesat, bahkan semua nasihat baik tidak mampu melunakkan hatinya. Mumpung Mas Arthur tidak ada, sebaiknya aku cari keberadaan surat wasiat palsu yang selama bertahun-tahun mereka pergunakan untuk merebut yang bukan hak milik mereka. Gumam Rizal mengendap-endap memasuki kamar demi kamar seperti maling. Meskipun hanya seorang penghulu, tapi Rizal memiliki insting kuat tentang semua kejahatan yang dilakukan elbunya. Rizal Pratama, pria tampan berusia 25 tahun ini adalah seorang penghulu muda yang baru selesai mengenyam pendidikan agama di Mesir. Rizal hadir saat Nyonya Renata masih menjadi selingkuhan Tuan Andika.
Dan karena itu pula, Tuan Andika terpaksa menikah siri dengan Nyonya Renata yang sudah hamil akibat hubungan terlarang mereka berdua. 9. Meskipun lahir dari rahim pelakor, tapi Rizal tumbuh dengan baik atas didikan Tuan Andika yang lembut dan mengarahkan menjadi pria baik tidak sepertinya yang brengsek. Tuan Andika juga menceritakan semuanya, tentang penyesalannya yang telah mengkhianati Arimbi istri pertama sekaligus mama kandung Arayan kakak Rizal sendiri. Tentang tujuan sebenarnya Nyonya Renata. Tidak ada yang ditutupi oleh Tuan Andika pada putra bungsunya. Sampai tentang surat wasiat milik Arayaran dari mama kandungnya yang disembunyikan entah di mana tempatnya. Tentang surat wasiat asli tulisan tangannya yang menyebut jika seluruh harta milik keluarga Narendra jatuh di tangan Arayan. Sedangkan Rizal sendiri tidak mendapatkan sedikit pun. Apa Rizal marah? Atau kecewa? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena dia anak di luar nikah meskipun ibunya sudah dinikahi. Tetap nasabnya bukan atas ayahnya. Nasab anak di luar nikah secara agama Islam adalah hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, bukan kepada ayah biologisnya, sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI. Untuk itulah, Rizal menekuni agama. Karena dia ingin menjadi doa jariah untuk ibunya yang banyak dosa di dunia. Rizal ingin menolong elbunya dari lubang neraka. Tapi ternyata elbunya sudah terlalu jauh masuk ke lembah hitam. Menghalalkan segala cara demi obsesi dan ambisinya menjadi orang kaya. Bahkan Rizal menjadi saksi mata, bagaimana ayahnya didorong dari atas tangga hingga terguling dan meninggal. Waktu itu, Rizal masih kecil. Dia tidak punya kekuasaan dan kemampuan untuk melapor pada polisi. Berharap setelah bertahun-tahun, ibunya bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi yang Rizal lihat, ibu dan kakaknya menjadi seorang iblis. Rizal memasuki ruangan yang sejak dulu, meskipun dia masih kecil dilarang untuk mendekat apalagi masuk. Mungkin di sini, aku harus secepatnya menemukan tempat persembunyian surat wasiat yang menjadi biang masalah. Kamera CCTV sudah aku matikan. Dan jika nanti Mas Arthur curiga, sudah pasti aku langsung dituduh. Tapi tak apa-apa. Mungkin inilah pengorbananku untuk Mas Ryan yang sudah lama menderita. Semoga saja Mas Ryan mau menerima permintaan maafku dan menganggapku sebagai adik kandung. Gumam Rizal. Setelah membuka laci dan lemari, menelusuri secara menyeluruh. Akhirnya Rizal menemukan kertas lama bertuliskan tangan. Kemungkinan ini, aku harus rapikan. Dan segera pergi dari sini. Dengan jantung yang semakin bergemuruh, Rizal dari keluar ruangan itu. Kemudian penghulu muda itu berlari meninggalkan rumah mewah milik ayahnya. Semoga umurku panjang hingga bisa menyelesaikan masalah tak berujung ini, gumamnya melajukan mobilnya ke jalanan. Rizal mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, karena dia harus tiba di rumah Arayan secepat mungkin. Maaf Elbu, aku berada di sisi Mas Ryan. Aku memilih membela kebenaran daripada membela Elbu. 10. Tapi saat di jalan raya, nampak sebuah mobil hitam membuntuti dari belakang sejak keluar rumah. Rizal tahu, dirinya kini menjadi incaran kakaknya sendiri yang serakah. Ya Allah, tolong sebentar lagi sampai. Doanya sambil menambah kecepatan. Dalam kesempitannya, Rizal teringat Vano. Dia pun menghubungi temannya itu. Tut, tut, tut. Vano ayo cepat angkat teleponku. Gumam Rizal. Halo. Ada apa Rizal? Suara Vano di seberang sambungan telepon. Tolong, aku Sarelok. Ada yang membuntutiku, dan mungkin ingin melenyapkanku. Aku membawa yang kalian cari. Tut. Brak. Kecelakaan pun terjadi. 11. Rizal dan Gavin. Siapa yang menghubungi? Angkat segera siapa tahu penting. Ucap Anya yang mendengar suara dering telepon. Dret, drit, drit. Halo, ada apa Rizal? Suara Vano menjawab telepon yang ternyata dari Rizal. Tolong, aku Sarelok.
Ada yang membuntutiku, dan mungkin ingin melenyapkanku. Aku membawa yang kalian cari. Suara Rizal terbatas seolah ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ketakutan seperti itu, Rizal Pratama? Tanya Vano masih belum curiga. Aku membawa surat wasiat palsu. Brak. Belum selesai Rizal berbicara, terdengar suara tabrakan yang membuat Vano dan lainnya menahan nafas. Astaga! Apa yang terjadi? Ayo Vano lihat di mana lokasi Rizal saat tadi menghubungi kamu. Vano memberikan ponselnya pada Arayan yang duduk di samping kemudi. Dengan cepat, Arayan membuka map. Dia tidak jauh dari kita, cepat Vano tancap gas lebih dalam. Aku gak mau nasib buruk terjadi pada pemuda itu. Ucap Arayan terlihat begitu khawatir. Benar saja, dari arah berlawanan terlihat mobil ditabrak dari samping. Kemudian beberapa pria berbadan besar terlihat mengetuk kasar kaca jendelanya. Turun kamu, dan serahkan surat wasiat yang kamu curi, ucapnya. Rizal bergeming, menunggu keajaiban datang. Atau nyawanya benar-benar melayang. Sudah pasti jika orang-orang ini adalah anak buah kakaknya. Vano, ayo cepat datang, ini darurat. Gumam Rizal bergetar ketakutan. Saat Rizal memejamkan mata karena melihat gerakan anak buah Arthur yang hendak memecahkan kaca mobil. Sebuah mobil lain datang dari arah berlawanan, mendekat dan keluar 4 orang yang dia turenggu. Apa yang ingin kalian lakukan? Teriak Vano saat sedikit lagi sebuah tongkat menghantam kaca mobil. Siapa kalian? Jangan ikut campur. Baiklah, tidak jauh dari sini ada kantor polisi. Aku akan telepon mereka untuk menangkap kalian. Ucap Vano bersiap menekan panggilan kontak salah satu rekan polisi. Awas kalian, kali ini kalian boleh bersenang dulu. Tapi tidak ada lain kali. Karena kami pasti akan membunuh kalian. 12. Semua. Ucap seorang anak buah Arthur. Di belakang, Anya diam-diam merekam semua kejadian. Menghafal wajah dan plat nomor mobil mereka. Anya rasa musuhnya kali ini bukan orang yang bisa diremehkan. Karena kekuasaan membuat mereka mudah membayar pembunuh bayaran, baik dari golongan preman biasa atau mafia. Yang jelas Anya juga bisa mengimbangi karena dia juga berkuasa. Vano, sepertinya kondisi Rizal tidak baik, ayo cepat tolong dia. Entah kenapa Arayan merasakan kedekatan secara emosional terhadap pemuda ini. Seseorang penghulu yang pernah menikahkannya dengan wanita pujaannya yakni Anyelir. Ratna, tolong buka pintu penumpang belakang. Aku dan Mas Rai akan mengangkat tubuh Rizal yang terlihat lermah. Ucap Vano panik. Saat Vano sedang berusaha mengangkat tubuhnya yang kakinya sedikit tercepit, di tengah kesadarannya yang hampir menghilang Rizal berkata sangat lirih. Ambil map di laci dashboard, ada surat yang kalian cari. Setelah itu kesadaran Rizal benar-benar menghilang di gendongan Vano. Mas Rai, ambil map yang ada di laci. Ulang Vano. Setelah Rizal berada di mobil, map juga sudah diambil. Arayan tidak lupa mengamankan tas juga ponsel Rizal yang jatuh tergeletak. Setelah itu menelpon di tempat usahanya untuk mengambil mobil Rizal. Bawa ke rumahku, di sana ada Gavin juga. Jadi kita enak untuk merawat dan memantau keadaan mereka berdua. Ucap Anya. Tiba di rumah, Vano dan Arayan membawa Rizal ke kamar. Setelah itu, mereka kembali ke ruang tamu untuk membahas sesuatu. Sambil menunggu dokter untuk memeriksa kondisi Rizal yang mereka kenal sebagai penghulu yang pernah menikahkan Arayan dan Anya waktu itu. Rizal menyuruhku mengambil map ini, coba buku apa isi mapnya. Arayan membuka map dan menemukan selembar kertas yang bertuliskan tangan. Ini surat wasiat yang dibuat papa sebelum dia meninggal dunia, ucap Arayan memberikan sedikit penjelasan. Surat ini ditulis tangan, tapi dari tulisannya terlihat seseorang yang sedang dalam tekanan. Ucap Vano. Coba kamu periksa dokumen ini dan bandingkan dengan yang asli. Atau mungkin kita datangi pihak ahli dalam membaca tulisan tangan,
kita bisa laporkan ini sebagai penipuan kan Vano? Tanya Anya. Akan aku lakukan besok pagi. Sekarang hari sudah sangat larut. Aku dan Ratna izin pamit. Ucap Vano pada para sahabatnya. Lia, pulanglah dan terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua. Setelah Vano dan Ratna pulang, seorang dokter datang untuk memeriksa keadaan Rizal yang terluka ringan. 13. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya Arayan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena pasien hanya luka ringan. Tapi tekanan darahnya tinggi dan juga detak jantungnya sangat cepat. Sepertinya pasien mengalami syok berat, karena itu disarankan banyak istirahat. Setelah memberikan beberapa resep obat, dokter juga pamit untuk pulang. Hubi. Sebenarnya siapa Rizal Pratama? Kenapa dia seolah tahu banyak tentang permasalahan yang sedang terjadi? Tanya Anya begitu mereka sudah ada di dalam kamar pribadi. Gak tahu juga, Hani. Tapi memang terdengar aneh jika dia hanya orang luar. Sahut Arayan. Malam itu, pasangan pengantin baru itu tidur saling berpelukan. Melepas penat yang menggerogoti hati dan pikiran. Saking lelahnya, mereka melupakan jika bahaya bisa saja datang. Rumah Anya mewah, tapi sunyi. 2 bodyguard bayaran tidak menginap. Hanya ada security yang berjaga. Tingkat kewaspadaan dan keamanan di rumah Anya masih sangat buruk. 1 pukulan, security itu pingsan. Dan kini 2 orang menyusup masuk setelah membuka sedikit pintu pagar yang terbuat dari besi. Ayo kita tuntaskan misi ini, jangan sampai gagal. Ucap seseorang. Kita bagi tugas saja. Mama ke kamar depan, aku akan mencari kamar utama. Aku yakin saat itu kamar mereka berdua. Gina, hati-hati. Target kita hanya membunuh Arayan bukan lainnya. Tapi jika ada kesempatan, aku juga akan membunuh Anya. Karena wanita penggoda itu, Arayan menceraikan aku. Ucap geram Gina. Berapa anak buah Bondan yang ikut? Dan kemana Bondan bersembunyi seperti pengecut? Aku tidak percaya seleramu rendah. Hina Mama Ambar. Jangan mulai mencari masalah denganku, kita datang untuk membalas dendam. Bukan hak Mama menghakimi aku. Ayo lakukan sekarang juga. Gina dan Mama Ambar mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Mencari kamar yang berukuran besar, yang diduga adalah kamar Anya. Sedangkan anak buah Bondan sedang mematikan semua saluran kabel CCTV. Seperti maling profesional, Gina dan Mama Ambar membawa banyak perlengkapan. Wanita tua itu, kini tengah menyemprotkan obat bius di kamar yang diduga kamar milik Arayan. Dan benar saja, Arayan yang sedang memeluk Anya seketika terlelap. 2 orang yang sedang berpelukan itu tidak tahu jika nyawa mereka kini sudah dalam bahaya. Yang Gina dan Mama Ambar tidak tahu, jika di rumah ini selain Arayan dan Anya masih ada penghuni yang lain. Yakni Gavin dan Rizal. Jika Gavin dinilai sebagai anak lemah, apa mereka kenal siapa Rizal? 14. Gina, lihat mantan suamimu memeluk mantan istri Gilang. Apa mereka sudah lama berselingkuh di belakangmu? Bisa jadi, anak yang dikandung Anya bukan benih milik Gilang. Tapi Arayan yang sudah menghamili Anya. Jadi jangan pernah halangi aku untuk membunuh mereka berdua. Ucap Gina dengan mata tajam. Baiklah, sekarang kamu suntikkan saja racun yang sudah Arthur persiapkan. Ucap Mama Ambar memberi perintah. Akan aku lakukan sekarang. Siapa kalian? Tiba-tiba Rizal datang dengan langkah tergopoh-gopoh. Niatnya hanya ingin pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Tapi, justru harus melihat banyak penyusup datang ke rumah ini. Kamu tidak usah ikut campur. Mama tembak mati saja dia. Saat wanita tua itu sedang mengacungkan sebuah pistol, Gavin datang. Mama. Mbak Gina, untuk apa lagi kalian datang ke sini? Cukup jangan buat kejahatan lagi. Ucap Gavin yang ikut terbangun. Dasar anak sialan, tidak tahu diuntung.
Lebih baik kamu menyusul orang tuamu ke neraka. Dor. Tembakan itu meleset, karena memang Mama Ambar tidak punya kemampuan, hanya modal nekat dan dendam. Gavin dan Rizal saling tatap, kemudian bersama-sama berlari dan menerjang Mama Ambar dan Gina. Bruk. Meskipun dalam keadaan sakit, Gavin dan Rizal masihlah seorang laki-laki yang mempunyai kekuatan lebih baik daripada dua wanita. Rizal berusaha merebut pistol dari tangan Mama Ambar, sedangkan Gavin ingin mengambil suntikan milik Gina. 15. Belajar dari pengalaman. Apa yang kamu lakukan? Teriak Mama Ambar ketika Gavin menyerangnya. Mereka berdua berebut sebuah pistol. Dor. Tembakan terdengar lagi, tapi tidak mengenai siapapun. Arayan dan Anyu tetap tidak terbangun, karena mereka sudah menghirup obat tidur yang tadi disemprotkan Gina. Sementara Rizal ingin membekuk Gina yang membawa sebuah suntikan aneh. Jangan halangi aku, Arayan dan Anya harus mati. Teriak Gina. Rizal tidak mau mendengar, fokusnya hanya ingin mengambil suntikan itu. Tapi tangan Gina mencengkeram kuat. Jarum yang sudah dibuka itu terlihat runcing dan sangat berbahaya. Entah apa isi di dalamnya, yang jelas Rizal tidak ingin ada korban karena keserakahan ibunya. Selih. Jeli bebe. Jarum suntik itu menancap di tangan Gina sendiri. Hening, semua orang mendadak diam. Tidak lama kemudian, Gina jatuh tersungkur dengan tubuh kejang-kejang. Gina! Teriak Mama Ambar histeris. Kurang ajar, kamu membunuh Gina. Mama Ambar marah. Dia ingin melesatkan satu tembakan ke arah Rizal tapi Gavin berhasil menggagalkannya. 2. Dor. Bruk. Pistol itu terlempar, karena Gavin melemparkan sebuah buku tebal yang dia ambil dari atas meja dekat pintu kamar. Mas Rizal, ambil ponsel Mas Rai telepon Mas Vano sekarang. Ucap Gavin yang sedang memegang erat kedua tangan Mama Ambar. Lepas. Sialan. Umpat Mama Ambar tapi tidak ada yang peduli. Duk, bruk. Karena tidak ingin mendengar umpatan lagi, Rizal memukul tengkuk Mama Ambar hingga pingsan. Apa Mas Vano tidak mengangkat? Sepertinya dia tidur, lagian ini sudah malam. Sebenarnya siapa mereka? 16. Mantan istri Mas Rai dan mantan ibu mertuanya. Ucap Gavin. Tapi, kenapa Mas Penghulu ada di rumah ini? Tanya Gavin. Ceritanya panjang, besok pagi saja akan aku jelaskan, ucap Rizal. Lalu bagaimana dengan kedua orang ini? Aku takut Mas, mereka juga tidak mungkin datang berdua. Pasti ada yang menunggu dan berjaga di lantai bawah. Ucap Gavin mulai merasakan kecemasan berlebih. Kamu tenangkan diri, jangan panik atau takut. Ucap Rizal menenangkan. Tut, tut. Halo Mas Rai, ada apa? Suara Vano terdengar malas, mungkin dia sudah tidur. Aku Rizal, tolong datang dan panggil polisi. Ada dua orang wanita yang datang menyerang kami. Mas Ryan dan istrinya sedang pingsan karena terpengaruh obat bius. Baiklah, tunggu sebentar, jangan lakukan apapun. Kunci kamar dari dalam. Rizal menuruti perintah Vano dengan mengunci pintu kamar dari dalam. Benar saja, beberapa anak buah Bondan datang ingin membunuh mereka. Bruk, bruk, buka pintunya, teriaknya. Gavin diam saja dan tenang, kita tunggu Vano. Ucap Rizal. Beberapa saat kemudian, Vano datang bersama beberapa rekan polisi berpakaian preman. Mereka langsung membekuk pelaku. Rizal buka pintunya, ini aku. Suara Vano terdengar membuat lega. Akhirnya kamu datang, mana polisinya? Lihat Gina keracunan suntikannya sendiri. Sedangkan ibunya aku yang pukul hingga pingsan. Mas Ryan dan Anya belum sadar juga, apa perlu dibawa ke rumah sakit? Tanya Rizal jelas terlihat khawatir. Tidak perlu, aku bawakan dokter. Pak, tolong bawa kedua penyusup ini. Mereka sudah banyak melakukan kejahatan. Nanti saya beri laporan resmi sekaligus bukti-bukti kejahatannya.
Baik, kami akan bawa pelaku langsung ke kantor. Terima kasih atas laporan tentang para pelaku. Setelah para polisi membawa Mama Ambar dan Gina pergi, kini giliran dokter segera memeriksa korban. Mereka tidak apa-apa, hanya terkena efek obat bius. Saya sudah menyuntikkan penawarnya, ucap dokter. 17. Terima kasih banyak atas bantuannya, ucap tulus Rizal pada dokter. Setelah semua pergi, kini Vano menghubungi bodyguard yang kemarin ditugaskan. Tut, Rani, Rino. Kenapa kalian pulang? Tidak tahukah jika rumah majikanmu disatroni penjahat? Cepat datang, atau aku pecat kalian berdua, ucap Vano marah. Ini juga kenapa Anya menyuruh mereka pulang, rumah sebesar ini security hanya ada satu. Mana banyak musuh lagi. Benar-benar ceroboh, ucap Vano komat kamit. Rizal dan Gavin diam melihat sahabat Anya terlihat marah. Tapi memang benar, mereka berdua ceroboh. Beberapa jam setelah itu, di meja makan semua orang berkumpul. Kenapa kamu bisa ceroboh begitu? Andai Gavin dan Rizal tidak ada, apa kalian pikir nyawa kalian masih aman? Sok meminta Rani dan Rino pulang, padahal sudah tahu kalian sedang menjadi incaran para musuh. Bagaimana jika yang datang justru penjahat beneran? Aku gak habis pikir, bisa-bisanya kalian santai tidak waspada. Ah, sudahlah, aku capek ngomel, tapi kalian sendiri begitu bodoh membiarkan penjahat datang menyatroni kalian. Apa sekarang kalian puas sudah mengganggu tidurku? Omel Vano lagi. Maafkan kami, aku tidak berpikir jauh. Karena aku pikir semua ini tidak mungkin terjadi. Tapi, buktinya terjadi, dan kalian hampir saja mati. Sedangkan misi kita masih panjang. Sekarang surat wasiat sudah ada di tangan kita. Kamu mau bagaimana? Mau langsung beri pengumuman pada publik atau diam menunggu mereka datang lalu membawa puluhan pembunuh bayaran? Jujur aku gak respect dengan kecerobohan kalian ini, ucap Vano. Arayan dan Anya menunduk. Vano benar, kecerobohan ini sangat memalukan. Padahal harusnya mereka sudah bisa belajar dari pengalaman. Kedua orang tua mereka pernah menjadi korban karena kecerobohan dan sikap kurang waspada yang mereka miliki selama hidupnya. Seharusnya dengan uang yang mereka miliki, bisa menyewa banyak bodyguard dan sistem keamanan berlapis. Bukan malah menyuruh bodyguard yang hanya 2 untuk pulang dulu. Meninggalkan rumah berukuran besar itu tanpa perlindungan. Sungguh penulis malu dengan para pembaca yang menyayangkan sikap Arayan dan Anya ini. Ceroboh dan terkesan sedikit bodoh. Maaf Vano. Sekarang pulanglah dan lanjutkan tidurnya. Aku sangat menyesal. Nanti kita bahas masalah ini. Ya, aku pulang dulu. Rani dan Rino juga sudah datang. Arayan menatap Rizal dan Gavin yang duduk di sofa kamar dengan pandangan rumit. Ada rasa bersalah, ada penyesalan, juga kecanggungan. 18. Maaf karena kecerobohan kami, kalian menjadi sasaran mereka. Terima kasih juga karena sudah sigap menolong, ucap Arayan sedikit merasa malu. Benar kata Reader, kalau tidak ada kalian berdua kami sudah pindah alam. Rasanya malu sekali. Sudahlah Mas, tidak apa-apa. Namanya juga manusia, tempat salah dan hilaf. Asal jangan keterusan. Rizal dan Gavin kembali ke kamarnya, rasanya tubuh mereka remuk. Ternyata meskipun tua, tenaga Mama Ambar ketika memberontak kuat juga. Beberapa jam kemudian, pagi sudah kembali menyapa. Di ruang makan, semua orang tengah menyantap hidangan. Bukan Anya yang memasak, tapi Arayan yang membuat semua makanan. Rumah milik Anya memang masih kosong, tidak ada pembantu atau para pekerja lain karena sudah lama kosong. Karena selama ini, Anya tinggal di rumahnya sendiri. Rumah yang sudah dijual pasca perceraian, rumah yang dibangun dari hasil keringat tapi menjadi rumah neraka selama beberapa bulan terakhir.
Sedangkan rumah yang sekarang ditempati adalah rumah milik keluarga Galenka. Anya baru tinggal beberapa hari, masih sibuk dengan menyusun rencana, hingga melupakan jika sebelum ditempati harus tersedia dulu petugas keamanan. Langsung saja ya, aku masih kesel karena kejadian tadi malam. Rizal katakan bagaimana kamu bisa mendapatkan surat wasiat palsu ini. Ada hubungan apa kamu dengan semua yang terjadi di keluarga Arayan? Tanya Vano menatap tajam. Aku anak hasil hubungan gelap antara Ibu Renata dengan Ayah Andika. Ucap Rizal menundukkan kepalanya. Aki hadir karena perselingkuhan mereka, hubungan terlarang Elbuku dengan suami orang. Karena aku, akhirnya ayah menikahi Elbu dan mengkhianati Nyonya Arimbi. Tapi, aku tidak serta-merta mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku tidak menyukai perbuatan Elbu, dan Mas Arthur yang terkesan melakukan segalanya demi sebuah ambisi. Aku akan membantu Mas Ryan. Aku bisa menjadi saksi, jika surat wasiat ini palsu. Ditulis atas paksaan Elbu dan Mas Arthur, aku juga akan menjadi saksi bagaimana ibu dengan tega membunuh suaminya sendiri demi harta. Untuk surat wasiat milik Nyonya Arimbi, ada padaku. Aku yang menyimpannya selama ini, supaya Elbuku tidak semakin serakah, ucap Rizal. Jadi, kamu adikku. Adik satu ayah begitu? Tanya ulang Arayan. Benar, aku harap Mas Ryan menerimaku sebagai seorang saudara sedarah. Meskipun aku tahu, jika ibuku penyebab kekacauan dalam hidup kalian. Baiklah, kalau begitu ikut aku ke kantor polisi. Kita harus tuntaskan masalah ini sesegera mungkin. Jadi, kalian berkumpul di sini. 19. Kematian Gina. Seorang wanita tua keluar dari mobil mewah dengan wajah angkuh. Dagu diangkat, banyak perhiasan di seluruh tubuhnya. Mirip toko berjalan. Jadi di sini rupanya dia bersembunyi. Pantas susah sekali ditemukan. Gumamnya sambil melangkahkan kaki ingin memasuki rumah tanpa mau permisi. Nyonya mau kemana? Rani terlihat menghadang jalan Nyonya Renata. Aku ingin bertemu anak dan menantuku, dan kamu untuk apa menghalangi jalanku? Ucap Nyonya Renata. Tuan dan Nyonya sedang sarapan. Minggir, jangan pernah halangi jalanku. Nyonya Renata memotong kalimat sambil mengacungkan sebuah pistol ke arah Rani yang langsung diam terkejut. Jadi, kalian berkumpul di sini. Ucapnya Nyonya Renata tersenyum remeh. Jadi, kamu bersembunyi di bawah ketiak wanita hamil itu. Menjikan. Ibu. Sudah Bu, turunkan senjata Elbu. Jangan terus mencari musuh. Ucap Rizal beranjak dari duduknya kemudian ingin menjabat tangan Elbunya. Tapi, justru uluran tangan Rizal ditepis kasar, dan tubuhnya didorong kasar membuat Rizal yang belum pulih 100% jatuh tersungkur. Kamu, anak durhaka. Mana surat wasiat yang kamu curi dariku? Tanya Nyonya Renata menatap tajam. Surat wasiat palsu yang kamu maksud. Bukankah justru kamu yang mencuri harta kedua orang tuaku? Dasar wanita jalang, pelacur murahan. Kamu goda papaku, setelah itu kamu bunuh kedua orang tuaku. Wanita iblis. Ucap Arayan marah. Bedebah sialan, siapa kamu berani menghinaku? Sudah seharusnya Andika memberikan seluruh hartanya padaku, karena aku satu-satunya wanita yang dicintai. Tante tua, lebih baik bangun dari tidur panjangmu. Kalau papa mertuaku mencintaimu, tidak perlu kamu memaksa membuat surat wasiat palsu kemudian dengan tanganmu sendiri kamu malah membunuhnya. Apa itu cinta? Perlahan tapi pasti, wanita hamil itu berdiri dan mendekati tamu tak diundang yang sudah mengganggunya. Selain menjadi pelakor dan pembunuh, apa kemampuan yang kamu miliki? Tanya Anya dengan tatapan membunuh yang sebelumnya tidak pernah dia perlihatkan pada siapapun juga. Tak. Bahkan Anya menepis kasar tangan yang masih memegang senjata. Nyonya Renata mengibas-kibaskan tangannya yang ngilu, karena pukulan Anya tidak main-main hingga membuat pistol itu terlempar sangat jauh.
Mas Rai, ambilkan pistol itu. Perintahnya pada sang suami yang menatap tak percaya atas ketegasan dan tatapan tajam milik istrinya. 20. Arayan menurut, kemudian meletakkan pistol itu di telapak tangan Anya. Kamu ingin membunuh kami berdua. Kamu ingin melenyapkan anak yang lahir dari dalam rahimmu juga. Biar aku ajarkan cara membunuh yang sesungguhnya. Ucapan Anya membuat merinding semua orang yang mendengarkan. Duk, plak. Anya memukulkan gagang pistol ke pelipis Nyonya Renata. Membuat lebam membiru dan sedikit keluar darah akibat kerasnya pukulannya. Bangsat. Bagaimanapun, aku ini mertuamu. Plak. Wanita iblis sepertimu, tidak layak mendapatkan gelar terhormat itu. Ibu mertuaku hanya almarhum Mama Arimbi, bukan pelakor apalagi pembunuh. Rizal, ambilkan rantai yang ada di laci dekat pintu dapur. Rantai yang seharusnya aku gunakan untuk merantai anak anjing tetangga, mungkin akan cocok untuk elbumu. Rizal tidak berani membantah, dia berjalan sedikit pincang menuju dapur. Setelah itu kembali menyerahkan rantai yang dimaksud pada kakak iparnya. Anya mengikat kedua tangan Nyonya Renata ke belakang, dan kedua kakinya juga dengan rantai itu. Bawa ke gudang belakang, aku ingin tahu apakah anaknya yang dia banggakan akan datang menolongnya. Lain lagi di sebuah rumah sakit yang jaga ketat oleh petugas polisi, suara tangis meraung dari seorang wanita yang kedua tangannya diborgol itu terdengar berisik. Tidak ada yang iba, meskipun wajah tuanya banjir air mata. Gina. Bangun, kenapa jadi begini sebenarnya racun apa yang orang itu masukkan ke dalam suntikan? Seorang dokter polisi wanita masuk, menelisik penampilan kacau Mama Ambar. Racun itu adalah racun paling berbahaya yang tidak mudah didapatkan. Racun pelumpuh saraf, yang membuat penderita mengalami kerusakan saraf yang parah hingga menimbulkan kelumpuhan seluruh tubuh dan lama-kelamaan saraf otak pun ikut lumpuh. Artinya penderita bisa anfal, ucap dokter. Jadi katakan pada penyidik, Anda dapat dari mana racun itu? Ucap dokter itu lagi, kemudian mengkode pada rekannya untuk membawa Mama Ambar ke ruang penyidikan. Tolong untuk kooperatif selama penyidikan. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Benar nama Anda Ambar Sari? Apa Anda bekerja sendiri atau ada orang yang ikut membantu? Mama Ambar bingung mau jawab apa, pasalnya dia hanya menuruti kemauan pribadinya ditambah perintah seseorang. Tapi mengingat jika Gina malah menjadi korban, rasanya tidak adil jika mereka berdua saja yang menderita. Kedua orang itu juga harus ikut merasakan jeruji besi. Saya tidak tahu namanya, waktu itu ada seorang yang menabrak. 21. Kemudian dia bertanggung jawab dengan membawa saya ke rumah sakit. Tapi keesokan harinya, seorang wanita seumuran dengan saya datang dan memberi penawaran untuk menghancurkan Arayan mantan menantu saya yang berkhianat. Kedua orang itu juga yang membebaskan Gina dengan uang jaminan. Saya dibekali uang yang banyak, pistol dan sebuah jarum suntik. Tapi, saya tidak tahu jika ternyata isi dari jarum itu adalah sebuah racun yang berbahaya. Dan tujuan saya hanya ingin membunuh Arayan, tapi Gina justru Gina menginginkan nyawa Anya juga. Karena mantan suami Gina terlihat tidur memeluk mantan istri Gilang. Gina terbakar emosi dan cemburu, sehingga ingin membunuh Anyelir juga. Cukup terima kasih atas kejujurannya. Tapi masalah Bu Ambar tidak hanya tentang rencana pembunuhan saja. Bu Ambar juga dilaporkan atas kasus penculikan bayi 18 tahun yang lalu, dan juga kekerasan. Bisa Anda jelaskan kronologi kejadiannya? Dek. Sialan, ternyata hanya sudah tahu jika Gavin adalah adiknya. Melampus aku pasti dihukum mati. Mama Ambar diam, membuat sang penyidik mulai kehilangan rasa sabar. Ibu mau bicara atau saya buat ibu bicara? Tanya penyidik. Brak. Cepat katakan, karena itu bisa meringankan hukuman. Ucap penyidik. Saya spontan melakukan tanpa rencana,
saat melihat musuh saya juga melahirkan di rumah sakit dengan hari dan jam yang sama. Bayi saya mati karena memang saya yang tidak menjaganya saat dalam kandungan. Saya menukar bayi saya dengan bayi milik Almira. Apa tidak ada yang melihat saat Anda melakukan aksi menukar bayi di rumah sakit itu? Tidak ada, karena kami melahirkan tengah malam. Suasana sudah sangat sepi, dan saat dokter lengah. Dengan kedua tangan saya sendiri, saya mengambil bayi milik Almira dan meletakkan bayi milik saya. Saya langsung pulang malam itu juga, meskipun baru 1 jam melahirkan. Saya bawa bayi itu dan saya akui sebagai anakku. Tapi, karena dendam dan rasa benci terhadap Almira makanya saya siksa Gavin sejak dia kecil. Tiba-tiba beberapa petugas berlarian, menuju ruang rawat tempat Gina. Tidak butuh waktu lama, ternyata racun itu sudah langsung menuju otak dan juga menyebar ke seluruh jantung membuat Gina meninggal. Tersangka sudah meninggal dunia, beritahu elbunya di ruang penyidikan. Kita makamkan jenazah besok pagi di TPU terdekat. Ucap dokter. Ada apa? Bagaimana keadaan putri saya? Tanya Mama Ambar khawatir. Karena dari 3 anaknya, hanya Gina yang merupakan benih milik suaminya. Pria yang sangat dicintainya. Tersangka Gina sudah meninggal dunia, karena racun itu cepat menyebar hingga jantung dan otak tersangka. Tidak. Putriku tidak boleh mati. Arayan, hanya sialan kalian berdua. 22. Malam itu ruang klinik di kantor polisi menjadi riuh karena tersangka mati atas perbuatannya sendiri. Polisi juga sudah memberitahu pada Gilang sebagai anggota keluarga. Hos. Zemi kamu nikmat. Gilang dan Zemi masih terus berpacu dalam melodi tanpa peduli jika ibu dan kakaknya sedang tersangkut kasus pembunuhan terhadap mantannya. Drit. Gilang. Kamu ini kebiasaan tidak mematikan dulu ponsel. Lihat hasratku mendadak hilang karenamu. Ucap Zemi kemudian mencabut singkong yang menancap dari bawah tubuhnya. Halo. Apa bagaimana bisa terjadi? Baiklah saya akan segera datang. Ucap Gilang sambil memunguti pakaiannya. Zemi, Mbak Gina meninggal dunia di kantor polisi. Ucap Gilang. Ayo lekas pakai kembali pakaianmu, kita akan pergi ke sana. Untuk apa? Pergi saja sendiri. Ucap Zemi malah menyelimuti tubuhnya. Terserah, aku pinjam mobilmu dulu. Usai berbicara lirih, Gilang langsung mengambil kunci mobil milik Zemi. Sementara itu, Arayan dan Anya juga sudah diberi kabar jika salah satu tersangka meninggal. Gilang datang bersamaan dengan Arayan yang tengah membukakan pintu penumpang samping. Arnya keluar dari mobil, kemudian Arayan merangkul mesra pinggang istrinya. Anya dan Mas Ryan. Mereka. Gilang syok, tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Anya. Mas Ryan, kalian berdua. Karena tidak ingin mati penasaran, Gilang berlari mendatangi kedua mantannya. Ada apa? Tanya Anya datar. Kenapa kalian berdua terlihat mesra? Kalian selingkuh di belakang kami. Mas Ryan mengkhianati Mbak Gina. Dan kamu merebut suami kakakku. Dasar wanita rendahan, jalang. Plak, bak. Setelah tamparan dari Anya, Arayan menambahkan 1 pukulan. Mas Ray adalah suamiku, aku resmi menikah dengannya setelah bercerai. Bagaimana bisa, kamu tidak boleh menikah dengan Mas Ryan. Kamu. Bahkan aku belum menjatuhkan talak, kamu membayar pengadilan agama untuk bisa mengeluarkan surat cerai. Licikkanmu Anya, kamu sengaja membalasku karena kamu sakit hati. Tapi kenapa harus suami kakakku? Memangnya tidak ada laki-laki yang mau dengan janda hamil? Oh, aku mengerti, mungkin anak dalam kandunganmu milik Mas Ryan. Kalian pasti sudah berselingkuh dari kami.